Bukankah Allah itu luar biasa? Dan jalan Tuhan tidak pernah bisa diduga oleh siapapun. Dan saya belajar bahwa kalau Allah berkehendak, Allah berkeinginan, Allah mau, tidak ada orang yang bisa menahan akan kemauan dan keinginan Tuhan. Yang saya belajar bahwa akhir zaman ini dibutuhkan orang-orang yang berani mendedikasikan hidupnya total bagi Dia. Yang hidup hanya bagi Dia saja, bukan bagi yang lain. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu, pada bulan Oktober awal tanggal 1, kami berdoa bersama-sama dengan Pak Yusak di Ungaran, dan kami mencari kehendak Tuhan lagi untuk apa yang akan terjadi di tahun-tahun mendatang ini. Dan Pak Yusak mengatakan bahwa sekarang ini Tuhan sedang mengumpulkan orang-orangnya yang punya beberapa kriteria. Yang pertama, dia berkata adalah orang yang taat dengan Tuhan sepenuhnya. Tapi yang kedua adalah orang yang berani di dalam ketaatan itu melakukan kehendak Tuhan. Saya rasa itu benar sekali. Kalau kita membacakan kebenaran firman Tuhan, saya tahu bahwa di mana-mana saudara akan menjumpai akan tipikal orang yang sama. Ketika saudara ketemu dengan seseorang yang dipakai Tuhan, Anda akan menjumpai tipikal orang dengan karakter yang sama. Orang itu taat dan dia punya keberanian untuk melakukan di dalam ketaatan apa yang dia tahu merupakan perintah Tuhan. Saya yakin inilah zaman di mana Tuhan akan memunculkan orang-orang yang berani hidup beda. Berani hidup dengan cara yang berbeda. Berani bergerak dengan cara yang berbeda. Berani memberikan hidupnya total dan tidak seperti yang lain. Saya yakin inilah waktunya di mana Allah akan menemukan orang-orang yang sungguh-sungguh tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri, tapi dia hidup seperti yang Tuhan inginkan, dan dia melakukan tepat seperti yang Allah perintahkan. Saudara bisa membayangkan bahwa di tengah-tengah hari ini orang sedang berjuang untuk survive. Anak-anak muda sedang belajar, mencoba untuk mencari akan terobosan untuk hari depannya. Yang dulu aktif dalam pelayanan, beberapa saat kemudian aktif dalam pekerjaan. Untuk apa? Dia berkata, menata hidup saya. Saya berkata itu baik, tapi jangan sampai kita berpikir bahwa Allah tidak sanggup menata hidup kita. Bahwa kita yang harus menata sendiri hidup kita. Dan kalau menjumpai orang semacam itu, kita harus berkata dengan jujur, dengan gampang kita bisa jumpai. Ada orang-orang yang berjuang untuk survive, keluar dari kemiskinan, keluar dari hidup yang berkekurangan, ingin mengejar sesuatu yang materialistis, yang duniawi, yang apa yang dunia punya. Dan kalau kita menjumpai orang semacam itu, saya berkata, tidak sukar kita akan ketemu dengan mereka. Ada orang yang mengejar akan karier, dia kejar dengan cara apapun. Dan kemudian akhirnya beberapa saat dia merasa kecewa dengan keadaan, dan ujung-ujungnya kecewa dengan Tuhan. Lalu kemudian mulai mundur dari Allah, dan seperti bertekad dalam hati, aku harus jadi somebody, aku harus jadi orang yang berhasil. Aku harus punya uang, aku harus punya deposito, aku harus punya ini, aku harus punya ini. Dan dihabiskan hidupnya hanya untuk mengejar materi. Ada orang-orang yang mengejar akan rasa aman dalam dirinya. Dengan berbagai cara mencoba menciptakan keadaan yang begitu rupa untuk membuat dia aman. Lupa bahwa Allah sumber keamanan dalam dirinya. Ada orang yang sudah diberkati dan ngotot di dalam ketamaannya, ingin diberkati lagi. Diotak-atik dengan pikirannya setiap malam. Pertanyaan yang selalu muncul adalah bagaimana aku bisa lebih kaya lagi.
Bagaimana sampai sejatuh-jatuhnya Indonesia ekonominya, uangku tidak goyah. Bagaimana aku selamatkan hartaku ini? Bagaimana aku tambah lagi timbunan kekayaanku? Yang direnungkan, yang dipikirkan sebatas itu. Dan kita berkata, Anda akan jumpai banyak yang seperti itu. Tapi tadi pagi saya membacakan beberapa ayat. Dan sore ini saya rasa saya digerakkan Tuhan hanya membaca satu ayat saja. Saya tidak akan ulang khotbah tadi pagi secara utuh. Karena saya tahu ada hal-hal yang Tuhan ingin sampaikan secara khusus pada sore hari ini. Dan saya harus ikuti saja apa yang Dia taruh dalam hati saya. Coba buka Injil Lukas, saudara. Lukas pasal yang pertama. Perhatikan pada ayat yang ke-80. Firman Tuhan berkata, adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Ayat ini berbicara tentang orang yang bernama Yohanes Pembaptis. Saya merenungkan akan pribadi yang satu ini. Dia anak seorang imam yang terpandang, namanya Sakaria. Semua kita tahu bahwa Sakaria bukan imam biasa yang tidak punya kedudukan atau ranking yang tinggi. Sebab dia termasuk orang yang berhak masuk ke ruang suci. Kalau Anda perhatikan dalam kisah sebelumnya, Gabriel menemui Imam Sakaria di ruang suci ketika dia membakar ukupan. Dan tempat dia membakar ukupan itu tepat di depan ruang maha suci. Dan untuk masuk ke sana melakukan tugas itu tidak bisa ditentukan oleh manusia. Dalam undian dijumpai bahwa Sakaria yang harus melakukannya. Itu membuktikan bahwa dia seorang imam yang terpandang dalam ranking yang cukup tinggi. Dia dihormati oleh orang-orang sekitarnya dan dia tinggal dalam suatu kawasan yang saya percaya dikitari oleh para imam yang menghormati dia. Yohanes bisa lahir dalam keadaan yang baik. Dia pun bisa memilih untuk tinggal di lingkungan imam sebagaimana ayahnya tinggal. Dan saya bisa membayangkan dia akan tinggal sebagai seorang anak yang sangat terhormat sekalipun dia masih anak. Sebab orang-orang sekitarnya mengenal bahwa anak ini lahir oleh karena mujizat Allah. Bapak ibunya Sakaria dan Elisabet sudah sangat tua ketika Yohanes ini dikandung dan akhirnya dilahirkan. Bahkan firman Tuhan berkata Elisabet mendapat julukan si mandul itu oleh karena dia memang tidak bisa punya anak. Tapi orang-orang di sekitar mereka tinggal akhirnya mendapati kesaksian yang luar biasa bahwa sesuatu terjadi dalam hidup dua orang ini. Mujizat Allah berlaku dan anak itu lahir. Selama menantikan kelahiran si anak, Sakaria menjadi bisu karena ketidakpercayaannya. Dan baru ketika dia taat memberi nama Yohanes kepada anak ini, bahkan namanya pun Tuhan tentukan dan tidak boleh menggunakan nama Sakaria. Maka Alkitab berkata sejak dia mentaati memberi nama Yohanes, maka dia mulai berbicara kembali. Nah, saya mau beritahu saudara, orang-orang berkata akan jadi seperti apa anak ini kelak. Ketika dia lahir sudah begitu banyak tanda yang hebat. Orang berkata menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Dengan gampang yang namanya Yohanes yang kemudian orang kenal dengan nama Yohanes Pembaptis itu bisa tinggal dalam lingkungan yang sangat terhormat. Kemanapun dia pergi, orang akan memandang dia dengan perasaan hormat. Sebab dia merupakan bukti nyata keajaiban Tuhan di depan mata mereka.
Dan bahkan orang mungkin menantikan suatu kali anak ini kelak mungkin akan jadi seorang imam besar. Bahkan melebihi akan apa yang didapat oleh orang tuanya sendiri. Tapi firman Allah mengatakan yang berbeda. Firman Tuhan berkata, anak itu bertambah besar. Dan bukan hanya fisiknya atau jiwanya. Tapi Alkitab berkata, dan makin kuat rohnya. Tapi kalimat berikut ini merupakan sesuatu yang menyentuh hati saya. Karena firman Allah berkata, dan ia tinggal di padang gurun, sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Ada dua hal yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Yang pertama adalah, kalau kita mau hidup dengan cara Tuhan, seperti yang Tuhan inginkan, dimanapun saudara berada, saudara akan berbuah luar biasa. Dalam Injil Matius misalnya, Yesus berkata kepada banyak orang, dan dia berkata begini, apa yang akan engkau lihat di padang gurun? Karena rupanya pada waktu dia mulai berbicara, dia berteriak-teriak di padang gurun. Kepada setiap orang yang melewati tempat di mana Yohanes tinggal, dia memproklamirkan kebenaran. Dan dalam waktu yang sangat singkat, orang-orang sekitar gurun itu tahu bahwa di padang gurun itu tinggal seorang nabi Tuhan yang menyuarakan akan suara Allahnya. Itulah sebabnya orang berbondong-bondong datang ke sana. Sehingga Tuhan bertanya, apa yang engkau ingin lihat dan cari di padang gurun? Apakah engkau ingin mencari atau melihat akan buluh yang diombang-ambingkan oleh angin? Apakah engkau ingin melihat orang berpakaian lenan dan orang-orang kaya di sana? Dan kemudian Tuhan sendiri menjawab, engkau berkata, aku ingin melihat nabi, dan dia berkata, benar engkau melihat nabi. Dan bahkan dia berkata, Yohanes Pembaptis itu yang terbesar. Ada suatu pilihan yang luar biasa yang mengubah akan hidupnya. Pilihan untuk hidup berbeda dibandingkan orang-orang kebanyakan. Pilihan untuk berani berbeda dibandingkan apa yang manusia biasa pikirkan. Pilihan untuk berani memutuskan berbeda dibandingkan keputusan yang orang kebanyakan sering kali putuskan. Keberanian untuk membuat pertimbangan yang berbeda dibandingkan pertimbangan sebagian besar manusia yang lain. Dia tinggalkan kenikmatan hidup sebagai anak Sakaria dalam mujizat yang dialaminya, yang membuat hormat begitu banyak orang dan imam-imam pada zamannya. Dia tinggalkan semua yang namanya kemewahan dan dia hidup di padang gurun, dan Alkitab berkata, dia hanya berpakaian dengan kulit binatang, dia makan belalang dan madu hutan, dan tidak lebih daripada itu. Dia biarkan dirinya hidup dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Dan dia menentukan pilihan berbeda dengan pilihan sebagian besar orang yang lain. Saya ingin katakan kepada saudara pada hari ini, kalau ini merupakan pilihan saudara juga, jangan pernah khawatir dengan pilihan semacam itu. Allah sebenarnya memilih manusia, dan dia bukan memilih tempat. Allah memilih manusia dan dia bukan pilih organisasi. Allah memilih manusia dan dia tidak pilih lembaga. Allah pilih manusia dan bukan fasilitas. Allah pilih manusia dan bukan panitia, saudara. Dia pilih manusia. Dia pilih pribadi. Dan ketika dia jumpai satu pribadi yang berani taat, saya melihat dimanapun dia ditempatkan Tuhan, dia akan berbuah luar biasa. Dan tidak ada satu kuasa pun yang bisa menghalangi dia berbuah dimanapun dia berada.
Yohanes Pembaptis membuktikan itu. Dia tidak perlu mimbar di sinagog Yahudi. Dia tidak perlu jubah imam besar di kota Yerusalem. Dia tidak perlu mimbar para imam yang terkemuka di Yerusalem. Dia hanya butuh batu. Dia tidak butuh advertensi yang berkata datanglah kemari. Dia cukup gemakan suara Allah dan orang datang kepadanya. Dia tidak butuh fasilitas gedung untuk dia membuat KKR. Pasir di sekitarnya cukup buat dia. Sebab dibuktikan Allah memilih manusia. Hari ini kalau engkau berkata aku tidak punya apa-apa, dengarkan baik-baik, Allah tidak memilih kita oleh karena fasilitas yang kita punya. Allah tidak memberkati oleh karena kita punya tempat. Allah tidak memberkati oleh karena kita punya semua kelengkapan. Allah memberkati oleh karena dia menemukan adanya orang-orang yang berani menaruhkan hidupnya, mempersembahkan bagi Tuhan apa yang Allah minta dari hidupnya. Kira-kira 2-3 minggu yang lalu, Tuhan menyentakkan saya dengan kebenaran ini. Dan dia berkata, anakku, kalau aku temui satu orang yang berani taruhkan hidupnya, tidak peduli dimanapun dia berada, dia akan berbuah. Dan tidak satu kuasa pun yang bisa menghalangi dia berbuah. Lalu saya berkata, Tuhan, apa artinya semuanya itu? Kemudian dia ingatkan saya, apa yang selama ini saya alami dalam hidup saya. Kepercayaan yang pertama saya dapatkan adalah, saya pegang yang namanya kebaktian karismatik di Gedung Pemuda, sekarang gedungnya Aztek. Sudah habis, tidak ada bekasnya sama sekali. Itu masa-masa berat kami dalam Yayasan Sangakala. Tidak ada warriors, supporters pun tidak ada, saudara. Jadi harus berjuang sendiri, jungkir balik sendiri. Tapi Tuhan berkata, tempat itu tidak terlalu jauh dari tempat kamu tinggal, bukan? Saya tinggal di Kampung Kelengan di Depok. Kebaktiannya itu di Gedung Pemuda. Ketika kami harus pindahnya di Wisma Gajah Mada, tidak jauh dari rumah saya tinggal. Tahun 87 kami menikah. Tuhan berikan saya rumah di Permata Cempaka di belakang tempat ini. Tahun 92 kita beli gedung ini, saudara. Dan JK Injil Kerajaan kebaktian di tempat ini. Tahun lalu Tuhan pindah saya lagi ke Manyaran. Belum ke Amerika, saudara, Manyaran. Kalau Tuhan kehendaki, dan saya yakin itu, tahun depan kita akan resmikan satu pos kita, gereja di Manyaran, saudara. Ini merupakan pertama kali sebuah mezbah keluarga bisa lahir jadi gereja. Dan itu akan terjadi. Mulai April saya akan merintis sekolah Alkitab, The School of Acts di Ungaran. Kira-kira 12 kilo dari tempat saya tinggal. Dan kemudian Pak Mul dan keluarganya akan pindah tidak jauh dari saya tinggal, di Gunung Pati. Kenapa tidak di Ngalian? Kenapa tidak di Mojopahit? Karena saya tidak di sana, saudara. Ya, sesimpel itu. Sesederhana itu sebetulnya. Dan tiba-tiba saya kaget dengan itu. Karena saya tahu itu kebenaran. Yang Allah butuhkan cuman orang yang mau taruhkan hidup. Itu saja.
Yang Allah butuhkan cuman persembahan hidup. Waktu kita dengar akan apa yang Tuhan katakan, dan kita meresponi perkataan Tuhan, dan kita berkata, ya Tuhan. Sekalipun padang gurun, saudara, itu menjadi tempat krusid yang luar biasa, dan Yohanes Pembaptis yang memulainya. Saya berdoa supaya kita bisa tangkap ini. Sebab di dalam roh saya sangat punya keyakinan bahwa Yesus itu akan segera datang. Coba renungkan dengan segala upayamu menumpuk keberhasilan di dunia, tanpa peduli dengan kehendak Tuhan dalam hidupmu. Kalau apa yang bisa kita hadapkan kepada Allah, apakah kita bisa pamerkan keberhasilan kita di dunia ini, sambil kita berkata, puji Tuhan aku mengabaikan kehendak-Mu, dan aku mencari keberhasilanku sendiri. Yang kekal itu lebih berharga dari yang tidak kekal. Makanya saya ingin undang Pak Yusak seminar 1 hari, khusus ngomong tentang surga. Semua kan pengen ke surga. Kalau Anda mau tinggal di sebuah rumah, Anda akan lihat dulu tuh marketnya seperti apa, milih tempat di mana. Saya suruh dia nanti ngajar. Karena hamba Tuhan ini bolak-balik diangkat ke surga. Dia cerita kalau rumput diinjak, bilang puji Tuhan. Kita perlu tahu itu, saudara. Tidak ada orang yang cukup punya quality untuk bicara surga, kecuali pernah diangkat ke surga. Jadi supaya kita terbiasa dengan alam yang baru. Karena saya tahu kita sementara di sini. Amen. Nah rumahku Pak, rumah kayak gitu aja kok dipertahankan, saudara. Pak Yusak cerita tuh kerikilnya dari emas. Saking murninya sampai putih. Dia pernah berdoa, Tuhan, aku dibutuh uang. Dan dia berkata, tendangan satu toh kerikil itu, del. Sore jam 3 sembayang atau jam 2 sembayang, jam 4 ada orang telepon kasih uang 400 juta. Dia bingung, Tuhan, ini untuk apa? Katanya suruh nendang kerikile. Tendangan satu sipek tiao, saudara. Anda mau kerja berapa puluh tahun ngumpulin kayak begitu. Kemarin saya lihat pemandangan menarik sekali. Karena Pak Mul ini beli tanah, ceritanya begini. Satpam tempat saya tinggal, dulu pernah nawarin saya. Pak, kalau tanah itu loh Pak, di sana masih murah katanya. Saya gak kepikir untuk beli tanah, saya bilang untuk apa? Kalau tanah di sebelah rumah saya maulah. Saya tambahin sedikit gitu. Lalu ketika akhirnya mereka memutuskan ingin lihat tempat dan tanah di Semarang, saya hubungi lagi satpamnya. Mereka berdua yang urusin, cariin. Akhirnya dapat persen, saudara. Kemarin dia berikan, Pak Mul berikan lewat saya 2 juta sekian, saudara, persennya. Dan satpam ini sudah tahu waktunya akan tiba. Karena dia tahu sudah terjadi kan. Setiap ketemu saya, wah, saya berkata, dia berkata, siap Pak, persennya. Dia nggak ngomong apa-apa, dia yang ngasih hormat saya dengan mantap sekali. Seperti saya jenderal besar bintang 5, saudara. Nah, kita akan ngerti dong, saudara. Anda tiap kali ketemu, ya begini sambil begini kan, Anda tahu yang maksudnya apa. Dan kemarin pada waktu saya pulang dari acara Natal remajanya Kristen, saya senang karena puluhan orang diselamatkan. Menjelang sampai rumah saya, ketemu bapak yang sama. Dan dia hormat kepada saya lagi. Wah, saya ngerti, tapi sudah bawa uang sekarang. Saya bilang, ayo Pak ke rumah. Tanpa dikomando 2 kali, dia ke rumah saya. Saya bilang, Bapak persennya sekian. Betul Pak, dia bilang, tolong dihitung dulu. Dia hitung, saudara. Saya lihat tangannya gemetar, lama sekali ngitung, saudara.
Wah, saya berkata ini bagus. Saya paling senang lihat orang gemetar karena diberkati, saudara. Kalau gemetar karena ketakutan, delay lah, saudara. Gemetar karena berkat, saya senang lihat. Itu pemandangan yang mentakjubkan, lihat orang diberkati. Tanda hati kita nggak terlalu jahat lah sebetulnya, saudara ya. Lalu kemudian selesai dia hitung, dia berkata, wah pas Pak. Saya pikir dia mau langsung pulang. Tapi tidak. Apa yang dia buat, saudara? Dia sisihkan 400.000. Dia berkata, Pak, yang 400.000 ini buat Bapak. Katanya, waduh. Saya bilang, baik makelar. Kalau begini saya bilang. Saya tolak dan dia senang sekali. Waduh, terima kasih Pak. Semua buat Bapak. Dia pulang tambah bahagia, saudara. Kalau saya terima, ini baik makelar, saudara. Karena saya tolak bukan makelar. Tapi itu yang dicari orangkah? Pak Marso setuju ya saya kembalikan duitnya karena Pak Marso berjuang bersama-sama. Tapi saya yakin kita bukan karena cari uang. Karena kami mengerti ini panggilan Tuhan. Amen, saudara. Tapi yang saya perhatikan adalah itu yang dicari orang. Tapi yang Allah butuhkan hari ini adalah hati yang mau diletakkan. Dan pada waktu Anda menyerah, dimanapun engkau berada, saudara akan jadi berkat. Amen, saudara. Saudara akan jadi berkat. Yang kedua dan yang terakhir, Yohanes ini memilih hidup yang tidak mudah. Dan pada ujungnya tetap punya suatu kesadaran bahwa semua itu milik dari Yesus. Dia membahasakan dirinya dalam Injil Yohanes. Ketika murid-muridnya mulai resah karena para pengikut Yohanes pindah ikut Yesus. Dan dia berkata, aku ini adalah sahabat mempelai laki-laki. Kalau mempelai wanita itu datang kepada mempelai laki-laki, aku sebagai sahabatnya, aku bahagia lihat itu. Dari orang yang menarik begitu banyak orang lewat dirinya, tiba-tiba ketika dia tahu pribadi yang berhak terima segala kemuliaan itu datang, dia dengan sukarela dia menyingkir dan dia berkata, semua ini milikmu Tuhan. Itu yang membuat saya yakin dia besar di hadapan Allah. Dan yang menarik tugasnya digenapi total tanpa cacat. Itu yang membuat saya yakin dia besar di hadapan Allah. Dan yang menarik tugasnya digenapi total tanpa cacat. Tanpa ada keinginan untuk mengambil kembali apa yang sudah pernah dipersembahkan kepada Tuhan. Dan kalau hati kita seperti itu, saudara, saya yakin hidup kita, ministry kita, pelayanan kita akan berbeda. Tahun depan Tuhan janjikan kepada saya, berkat Allah atas kita akan makin besar. Tapi saya mau katakan, biar tidak satu orang pun yang merasa bahwa itu milik kita. Semua itu milik Dia. Saya ingin akhiri dengan sebuah cerita yang saya dapatkan bukan dari cerita fiktif karangan orang. Natal yang lalu, beberapa hari yang lalu saya ceritakan apa yang saya baca dari buku karangan Satu Sundar Singh. Mungkin beberapa Anda pernah familiar dengan nama ini. Sampai sekarang orang tidak tahu di mana kuburnya karena dia menghilang, mendadak hilang aja, saudara.
Sebagian mengatakan orang ini diangkat Tuhan hidup-hidup. Seperti Elia, seperti Henokh, tidak mengalami kematian, diangkat Tuhan, hilang. Sebagian berkata mungkin mati di puncak gunung Himalaya. Sebagian berkata mungkin dia lagi berdoa dan belum mati, masih di bumi. Banyak orang berkomentar. Yang jelas sampai hari ini orang tidak menemukan kuburan dari Sadhu Sundarsih. Dia tuliskan pengalaman rohaninya dalam sebuah buku dengan judul Di Bawah Kaki Tuanku. Suatu sore dia berdoa di hutan sendirian. Setelah seharian dia bekerja dalam pelayanan, sore hari dia berdoa di hutan sendirian dan dia berdoa di atas sebuah batu. Doanya begitu intens dan dia berkata, Tuhan, aku ingin mengalami perjumpaan dengan Engkau, aku mencari Engkau, aku ingin Engkau dalam hidupku. Dan tiba-tiba ketika dia berdoa seperti itu, ada seorang pengemis tua dengan pakaian compang-camping mendatangi dia meminta akan belas kasihannya. Tapi Sadhu berkata hari itu, maafkan aku Pak Tua, aku juga orang miskin sama seperti engkau. Silakan engkau minta kepada orang di desa di depan sana, mungkin mereka punya sesuatu untuk engkau. Ketika dia tolak kedatangan pengemis tua ini, mendadak pengemis itu lenyap dari pandangan matanya. Dan Sadhu sadar dia menolak Tuhan tanpa disadarinya. Dia menangis sejadi-jadinya, dia nyesal dengan keputusan yang dia ambil. Hari berikutnya, sore hari yang sama, dia masuk ke hutan yang sama. Datang kepada batu yang sama, dia berdoa lagi dan dia berkata, Tuhan, aku ingin Engkau dalam hidupku. Dan tiba-tiba datang kepada dia seorang laki-laki dengan pakaian begitu rapi, begitu bagus. Mendatangi Sadhu Sundarsih. Tapi Sadhu tuliskan dalam bukunya, waktu aku lihat matanya, aku lihat kelicikan. Waktu dia berbicara, aku cium bau nafasnya adalah bau neraka. Dan orang laki-laki ini berkata, Sadhu, engkau jadi pemimpin orang Kristen, berapa ribu orang yang bisa engkau pengaruhi hidupnya oleh karena engkau. Kalau engkau mau ikut aku jadikan engkau pemimpin agama A atau B, engkau boleh pilih. Dan engkau akan punya jutaan pengikut, engkau akan jadi pemimpin besar di dunia ini. Seketika itu Sadhu berkata, engkau setan. Dari sejak pertama aku tahu engkau bukan Tuhan, engkau setan. Dan dia usir orang ini. Dan tiba-tiba orang itu lenyap dari pandangan matanya. Detik, roh ini lenyap dari hadapannya. Hadirat Allah itu memenuhi akan ruangan atau areal tempat dia berdoa. Dan Tuhan sendiri hadir. Disitulah dia mulai berbicara dan mengajukan banyak pertanyaan kepada tuannya, yaitu Yesus sendiri. Dan Tuhan itu menjawab akan setiap pertanyaan Sadhu Sundarsih. Salah satu topik yang Tuhan katakan ini yang saya ingin ceritakan kepada saudara. Karena memberkati hati saya. Dan Yesus masih seperti yang kita kenal dalam Alkitab. Seringkali berbicara lewat perumpamaan untuk membuat kita mengerti yang dia maksudkan. Dan Tuhan berkata begini kepada Sadhu. Suatu hari ada seorang raja yang luar biasa. Dan raja ini punya seorang hamba, seorang pelayan yang sangat setia. Yang tugasnya mendahului kemanapun raja pergi. Untuk menyiapkan segala sesuatu bagi raja itu. Kalau raja ingin ke timur, pelayan yang setia ini akan mendahului ke timur, diutus ke timur dulu. Dia serukan kepada orang di timur, dia berkata, hai orang-orang di timur, raja akan segera datang, siapkan dirimu. Lalu mereka menyiapkan diri. Dan raja diterima dengan baik. Kalau raja ingin ke barat, dia lari dulu ke barat. Dia berteriak kepada orang di barat, hai orang di barat,
siapkan dirimu, raja akan datang. Dia selalu berjalan di depan, mendahului raja. Setelah sekian puluh tahun dalam pengabdian, raja ini satu hari sakit keras dan hampir mati. Karena usia yang sudah lanjut. Di pembaringannya dia panggil akan pelayan yang setia ini. Dan pelayan yang setia ini tersungkur menyembah kepada rajanya. Dan raja berkata, engkau hamba yang setia. Engkau hamba yang setia. Sekian puluh tahun engkau mengabdi kepadaku dan engkau setia. Biarlah engkau tetap setia kepadaku. Hamba ini berkata, Tuanku, aku akan setia kepadamu. Lalu kemudian raja ini berkata, apakah sungguh engkau akan terus setia kepadaku? Dia berkata, ya Tuanku. Lalu raja ini berkata, aku akan melakukan kunjungan yang terakhir. Maukah engkau sekali lagi mendahului aku ke tempat tujuan itu? Hamba ini berkata, katakan Tuanku, aku akan segera berangkat. Dan raja ini berkata, aku akan pergi ke tanah kematian, the land of death. Maukah engkau mendahului aku untuk pergi ke sana? Hamba ini bingung, saudara. Dia coba merenung beberapa saat, mana yang namanya tanah kematian. Di seluruh wilayah kerajaan tidak ada tempat yang namanya tanah kematian. Tapi beberapa saat kemudian, dia sadar yang dimaksudkan rajanya. Dan dia berkata, Tuanku, aku mengerti maksudmu. Raja ini tersenyum. Dia berkata, maukah engkau mendahului aku seperti sebelumnya? Pelayan ini berkata, baik Tuanku Raja. Dan hambamu pohon pamit. Dia cabut pisaunya. Dia tikam dadanya. Dan dia mati di depan rajanya. Mendahului raja ke tanah kematian. Ketika saya baca apa yang Tuhan katakan kepada satu Sundarsi, saya tahu yang dimaksudkan Yesus adalah Yohanes Pembaptis sendiri. Di dalam pelayanannya, Bapak pernah berkata kepada Yohanes Pembaptis, satu kali kau akan baptis seseorang, dan waktu engkau baptiskan dia, engkau akan lihat tanda ini, langit akan terbuka, kuasaku akan turun, rohku turun seperti seekor burung merpati, dan ada di atas orang itu. Dan ketahuilah, dialah rajamu, Yesus, putraku sendiri. Anda tahu di mana Yohanes Pembaptis melihat pemandangan itu? Di Sungai Yordan. Ketika dia baptis Yesus Kristus. Dan nama Yordan artinya the river of death. Sungai kematian. Yohanes Pembaptis selesaikan tugasnya dengan sempurna. Tapi saya belajar, saudara. Kalau saudara ingin mengalami penyatuan hidup dengan Allahmu total, sampai engkau melihat langit terbuka dan kuasa Allah dinyatakan, kita harus sampai pada river of death, mati daging kita sepenuhnya. Lalu kuasa Tuhan akan dialirkan luar biasa.
Hari-hari ini saya menanti penggenapan nubuat. Minggu lalu kami ke Cirebon, beberapa saudara ikut dengan saya. Karena tanggal 30 nanti akan ada acara penting di Cirebon sampai dengan tanggal 2 malam. Ada 2 pembicara pagi dan 1 pembicara malam. Saya satu di antaranya untuk pagi di samping Pak Yusak Cipto. Dan waktu kami didoakan, Ibu Narik memberikan nubuatan pesan Tuhan. Dan Tuhan berjanji membuka mata saya, lihat langit terbuka. Saya mau lihat apa yang sebetulnya dia maksud, saudara. Syukur-syukur kenyataan, at least penglihatan, saudara. Oh, saya ingin cepat ke Cirebon malam ini, saudara. Yang kedua yang hebat adalah Tuhan berkata, aku berikan kepadamu urapan 3 kali lipat. Bukan double, triple, saudara. Saya mau tunggu. Saya mau lihat. Dan saya mau percaya itu terjadi. Tapi itu semua kita. Hal yang sama berlaku. Pada poin titik di mana kita di Yordan, the river of death. Semuanya akan berubah, saudara. Ketika Naaman di Yordan, kusta lenyap dari dirinya. Ketika kaki para imam dicelupkan di sungai itu, terbelah sungai itu sampai ke kota Adam. Ketika Elia dan Elisa menyeberangi sungai itu, Elisa terima pengurapan 2 kali lipat. Yordan selalu punya makna yang luar biasa. Beberapa hari ini, tahun ini akan selesai. Dan biar ini merupakan hari-hari di mana kita mendedikasikan kembali hidup kita kepada Dia. Ingat, Allah pilih orang, saudara. Bukan organisasi, bukan kepanitiaan, bukan fasilitas. Dia pilih orang. Tapi dia pilih orang yang mau jadi hamba yang setia. Sampai kepada Yordan. Amen, saudara. Dan di situ engkau akan lihat kemuliaannya akan dicurahkan dalam hidup kita. Saya kenal Pak Mul dan keluarganya, saya sebut dengan keluarganya. Cukup lama. Mereka bukan dalam posisi yang sedang jatuh loh, saudara. Kalau Pak Mul mau cerita posisinya hari ini, yang akan segera dia tinggalkan dengan sukarela, mungkin beberapa Anda berkata, gantiin saya dong Pak. Dan yang lain juga dalam posisi yang sedang baik. Dan dunia akan berkata, ini kegoblokan apalagi yang dibuat orang Kristen. Tapi itulah kekristenan, saudara. Dare to be different. Berani untuk jadi beda. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana dengan yang lain? Yang kau kejar apa sekarang, saudara? Apakah itu masih relevan dijadikan prioritas dalam hidup kita? Tadi sore ketika saya datang kepada Tuhan, Dia berkata, beri kesempatan setiap anakku yang tergerak hatinya saja untuk mendedikasikan lagi hidupnya kepadaku sebelum tahun ini selesai, supaya aku bisa memakai mereka di tahun depan, tahun tuaian besar
Amen.